Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaallah kita akan menghabiskan pembahasan tentang fadilah atau keutamaan melakukan salat sunnah di rumah. Dan ini insyaAllah fadilah yang terakhir yang akan kita bahas malam ini. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas di antara keutamaan melakukan salat sunnah di rumah, bukan di masjid, kecuali yang dianjurkan saja yang di masjid. Di antaranya yang kita bahas adalah memperbanyak saksi, ya. Dan yang dimaksud dengan saksi tersebut adalah rumah kita sendiri, tapak kaki yang kita lekatkan di lantai-lantai rumah kita itu akan menjadi saksi di hari kiamat, karena kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinding-dinding rumah akan bersaksi. Jadi ini salah satu manfaat, karena kesaksian di pengadilan Allah diterima oleh Allah dan tiada kebohongan dari para saksi, tidak seperti berbohongnya saksi-saksi di dunia demi jabatan, demi uang, demi menjilat pemimpinnya, berani berbohong. Itu tidak terjadi di hari kiamat, ya, karena saksi di hari kiamat benar-benar Allah hidupkan, Allah izinkan bicara, ya. Makanya kurban pun juga diberikan kelebihan, mereka akan menjadi saksi di hari kiamat, ya. Kata Allah Subhanahu wa, kata Rasulullah SAW, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, semua binatang kurbanmu akan datang kembali di hari kiamat, lengkap bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, dengan tulang-tulangnya atau lemak-lemaknya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya. Mereka datang kembali di hari kiamat setelah tubuhnya dicincang, dihidupkan kembali seperti sedia kala, dan tiada tujuan lain mereka datang di hari kiamat kecuali hanya untuk bersaksi terhadap pengorbanan yang dilakukan oleh orang yang telah menyembelihnya. Jadi Allah buka pintu selebar-lebarnya untuk kesaksian. Oleh karena itu, memperbanyak saksi, salah satunya dengan melakukan salat sunnah di rumah. Yang di masjid kita sudah tapak kaki menginjakkan masjid ketika salat wajib itu sudah
ya, maka bawalah salat ke rumah. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, fadilah yang terakhir daripada melakukan salat sunnah di rumah, yaitu membuat syaitan tidak betah dan tidak mau tinggal di rumah orang yang sering melakukan salat sunnah di rumah. Ya, jadi ini termasuk salah satu cara mengusir syaitan. Ya. Syaitan itu musuh manusia yang paling besar selain daripada nafsunya sendiri. Syaitan telah berikrar dia tidak akan membebaskan kita begitu saja untuk masuk ke surga Allah. Dan Allah pun sudah memperingatkan kita, la yaftinannakumus syaitan, janganlah engkau sampai ditipu kembali oleh syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan ayahmu, yaitu nenek moyangmu Adam, dari surga. Jadi sampai begitu Allah memberi peringatan kepada kita. Jadi syaitan itu penuh dengan dendam kesumat yang diwariskan oleh nenek moyangnya untuk menghancurkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan salah satu caranya adalah dia akan menjadikan tempat tinggal kita sebagai tempat tinggalnya, dan disitulah kita akan diajak untuk mengikuti keinginannya. Dia akan membuat kehidupan kita porak-poranda di dalam rumah kita sendiri. Ya. Makanya di dalam beberapa riwayat dan juga di dalam ilmu ru'yah itu diajarkan ada ciri-ciri ketika syaitan sudah menetap di dalam rumah dan dia merasa nyaman di rumah tersebut. Karena dia begitu tinggal di rumah seorang dari manusia, bukan hanya sekedar tinggal untuk mencari kosan yang tidak bayar, tidak begitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar mencari tempat yang gratis, hendak. Syaitan tu kalau tinggal di tempat manusia, maka keinginannya satu, bagaimana caranya menjerumuskan manusia itu di dalam kemaksiatan. Ya. Dan langkahnya banyak sekali. Allah menyebutkan dengan jama' wala tattabi'u khutuwat asy-syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah. Jadi langkahnya banyak sekali. Kalau dia tak berhasil datang dari depan, dia dari belakang. Tak berhasil dari belakang, dia akan menerobos dari samping kanan, dari samping kiri. Begitu seterusnya dia akan membuat tipu dayanya kepada kita. Nah, disebutkan bahawa kalau rumah sudah ada gangguan atau di dalam kuasa syaitan, maka biasanya ciri-cirinya ini perlu diketahui, mungkin cocok dengan apa yang terjadi pada kita. Jadi kalau cocok berarti harus berhati-hati dengan keadaan itu. Di antaranya syaitan akan membuat suasana rumah itu tidak nyaman untuk ditinggali. Baik terciumnya aroma busuk pada sesuatu yang tidak layak untuk menebarkan aroma itu kalau sudah sampai syaitan mengirimkan sihir dengan kerjasama dengan orang-orang yang syirik, itu sampai begitu. Lalu timbul hawa panas, ya. Walaupun itu cuma bisa dideteksi oleh orang yang berilmu. Lalu kemudian juga mudahnya tersulut dengan pertengkaran. Jadi suami istri itu cepat sekali
Kalau ada suatu masalah yang kecil, langsung tersambar api. Hanya gara-gara sedikit masalah, langsung isteri akan mengeluarkan kalimat-kalimat meminta cerai, pulangkan aku. Begitu. Suami pun itu sedikit saja kesalahan pada istrinya, itu langsung dicaci, dimaki, diusir. Jadi pertengkaran itu saban hari terus terjadi. Kadang-kadang kita bingung, kenapa bisa begini? Lalu kemudian timbul kebencian pada pasangan. Jadi melihat wajah suami, itu langsung timbul benci. Tapi kalau melihat wajah suami orang, kok enggak ada benci-benci? Marah rasa-rasanya suami orang lebih ganteng daripada suami sendiri. Rasa-rasanya suami orang lebih baik daripada suami sendiri. Begitu juga suami. Kalau lihat istri sendiri, Masya Allah, penglihatannya apa? Tidak ada yang betul. Padahal di mata orang istrinya itu sudah luar biasa, baiknya, cantiknya, tapi bagi dia tidak. Jadi aneh pandangan seperti ini. Ini yang Allah sebutkan, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Salah satu tipu daya syaitan memisahkan suami istri. Jadi tidak ada gejala. Suami tetap kasih wang belanja tepat pada waktunya, isteri pun tetap mengabdi pada suaminya, tapi tetap benci. Rasa selalu ingin menghina, bahkan membawa-bawa nama mertua yang telah memberikan izin anaknya untuk kita miliki setelah dididik, itu pun sampai kita caci ayahnya, kita caci ibunya. Lalu kemudian pukul, memukul, lempar, melempar. Begitu mudahnya memecahkan barang. Padahal barang-barang yang mahal itu nanti dibeli kembali, pecahkan lagi. Jadi suasananya betul-betul dalam keadaan bertengkar saja. Itu hal-hal begitu harus diwaspadai. Apalagi kalau tidak berakar. Suami bukan pemain judi online. Suami juga tidak punya selingkuhan, tapi kenapa kok cemburu yang luar biasa selalu muncul? Asal suami pulang, istri selalu mencari-cari aroma apa yang berbeda. Padahal suami baru jatuh di atas tai kucing, itu pun dicemburuinya. Lalu periksa HP setiap malam. Maka kadang-kadang suami terpaksa mengganti PIN di setiap sore sebelum malam, mencari-cari tahu isi WA, menguntit. Suami pun begitu. Jadi terus dipenuhi dengan prasangka buruk, tidak ada kenyamanan hidup. Itu rumah begitu, Pak. Siapa yang sanggup tinggal? Nanti ujung-ujungnya timbul keputusasaan. Akhirnya untuk membalaskan rasa sakit hati ke suami yang mungkin sudah tak lagi memberi wang belanja karena selalu bertengkar, yang dibunuh anaknya. Dan banyak kejadian itu. Jadi supaya suami merasakan sakit yang sama, maka istri ini membunuh anaknya lalu membunuh dirinya. Sudah berapa kejadian begitu? Suami pun begitu. Begitu menghadapi rasa hal begini dalam rumah, dia maka akan lampiaskan ke anak. Karena benci pada istri, anak dijadikan sasaran untuk menyakitkan hati pasangannya. Itu kan kejadian tahun yang lalu, Pak, yang disekap dengan bantal 4 orang anaknya sekaligus waktu tidur siang. Di mana itu kejadiannya, Pak? Saudara Bapak bukan? Bukan. 4 orang disekap sekaligus, mulai dari yang tertua ke yang ketiga, yang kedua, 3 dan 4. Satu kasur 4 orang disekap dengan bantal sampai meninggal semua. Ternyata motifnya sakit hati kepada istri. Itu rumah sudah dikuasai syaitan. Kalau dalam ilmu ru'yah itu ada yang spesifik kalau sudah bergabung dengan sihir. Ya seperti saya sebutkan tadi, timbul bau yang aneh, kemudian munculnya binatang-binatang tertentu yang tak
tak habis-habisnya muncul belatung di tempat yang tak layak muncul. Kemudian kadang-kadang ada ular hitam masuk ke rumah. Kalau suami yang hitam masuk ke rumah, ya tak apa-apa, memang sudah begitu keadaannya kan. Ini contoh-contoh sihir telah terjadi dan itu bantuan syaitan. Bahkan saya baca dalam beberapa kitab ru'yah itu kadang-kadang kalau sudah mulai disihir itu usaha dari syaitan dan para dukun, itu sering terdengar bunyi-bunyi di atas seng yang bunyi itu tidak bergulir. Jadi kalau kelelawar membawa buah delima kecil, misal contoh apa, dijatuhkan ke seng, itu tentu bunyinya jatuh lalu bergulir, bunyi bergulir ke bawah. Tapi kalau bentuk sihir tidak, bunyi seng berulang-ulang tapi tidak bergulir, jadi seakan hilang. Nah ini berhati-hatilah. Jadi kalau sudah psikologi kita terganggu, merasa tak nyaman di rumah, benci kepada anak, anak pun benci kepada ayahnya, lalu kemudian tidak ada semangat beribadah, susahnya bangun salat subuh, Masya Allah. Karena Nabi sudah memberi indikasi-indikasi ini. Kata Nabi, kita kalau tidur itu diikat salasa uqad, 3 ikatan, 3 kali ikat. Saking seriusnya syaitan untuk membuat kita tak mampu ibadah, 3 kali diikat. Ikatan pertama bisa terbuka ketika kita bangun lalu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa ketika bangun tidur. Apa doanya? Nawaitu shauma ghadin. Itu untuk besok. Kalau itu untuk Ramadan depan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lepas satu ikatan, tapi orang belum bisa lepas, dia masih akan tertidur. Maka kemudian cara melepaskan kedua, kata Nabi, segera berwuduk. Makanya banyak orang habis baca doa Pak tercampak lagi ke kasurnya kalau dia tak segera berwuduk. Berwuduklah. Setelah berwuduk, belum selesai ikatan, masih satu ikatan, kata Nabi. Bagaimana cara melepaskannya? Lakukan takbiratul ihram, berdiri salat tahajud, begitu takbiratul ihram, 3 ikatan itu terlepas, dan lihatlah efeknya, seakan-akan kita tak pernah merasa mengantuk, padahal tadi Pak luar biasa. Makanya orang habis salat subuh Pak, coba lihat tadi waktu datang tu, kalau tidak berhasil melepaskan ikatan syaitan, kita tidak salat subuh, tidak terdengar azan, karena syaitan pun malam hari mengencingi telinga. Syaitan tu mengencingi telinga sampai orang tak mendengarkan azan. Makanya orang-orang yang tak salat subuh itu dalam telinganya itu Pak kencing syaitan. Lalu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan syaitan itu tidur di khaysum, tidur di rongga hidung. Maka salah satu kenapa disunnahkan melakukan istinsar, al-istinsyaq, lalu istinsar disuruh hirup ke hidung, lalu disuruh apa bahasa Indonesia, selalu tak tahu ni bahasa Indonesia, diperih-perih Pak, apa bahasa Indonesia ni pokoknya itu salah satu hikmahnya. Itu syaitannya tidur di khaysum, kata Nabi. Jadi ini Masya Allah, gangguan syaitan luar biasa Pak. Jadi kita ni tidak bisa semangat beribadah. Tahajud tak pernah tahajud dan tak sanggup. Padahal salah satu daripada cara untuk membuat langgengnya rumah tangga adalah saling membangunkan untuk tahajud. Itu jaminan. Kalau suami tahajud lalu membangunkan isteri, kalau enggan disuruh siram oleh Nabi. Begitu juga isteri bangun tahajud lalu bangunkan suami, kalau enggan disuruh siram. Jadi siram-siraman itu adanya di tengah malam, dan itu penyebab munculnya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena awal bahasa Nabi, rahimallah, Allah begitu sayang kepada suami, tapi nak mampu dan sering begadang, tak sanggup tidur lebih awal seperti Nabi SAW. Nabi ba'da isya tidur, paling dia begadang kalau ada keperluan mendengarkan curhatan istrinya. Tapi kita tidak ada apa-apa, tapi terbiasa terus tidur jam 12, jam 1. Dia tanya orang, kenapa tidak tidur langsung biar bisa bangun tahajud? Oh, mahan dengar long. Saya tidak bisa tidur. Dia harus baca dulu buku matematika baru tertidur. Masalahnya buku matematika sudah dibakar waktu wisuda SMA dulu semua. Jadi kehidupan terus berlanjut Pak. Tidur begadang,
tak mampu bangun tahajud, tak mampu salat subuh. Itu semua menunjukkan syaitan telah menguasai rumah. Masalah penampakan, kalau ada penampakan, melihat bayangan berkelebat, lalu terdengar suara air keran terbuka sendiri, waktu kita cek tidak ada, itu bisa terjadi. Cuma yang perlu kita pahami, Pak, itu digunakan oleh syaitan, itu hanya syaitan-syaitan amatir. Kalau profesional itu tidak lagi melakukan cara itu. Jadi syaitan amatiran yang tamat-tamat SMP tidak sambung SMA, jadi tidak punya pengetahuan bagaimana menggoda, itu caranya dia melakukan hal-hal seperti itu. Jadi modelnya ya penampakan, nampak pocong, kuntilanak, suster ngesot, dokter berlari, macam-macam. Selama ini korbannya kan suster terusan, dokter tak ada. Jadi perkara seperti ini perkara paling rendah. Ini paling rendah. Kenapa? Dengan dia buat seperti itu, orang bukan terjebak dalam kebodohan, orang tidak berpengaruh pada semangat ibadah, malah orang akan memanggil orang yang faham untuk meru'yah, lalu dinasihati oleh ustaz itu, ibu, ini kalau sudah nampak dalam rumah, ini bacalah ini setiap malam, kalau mau tidur maka bacalah ayat ini, doa. Malah gara-gara penampakan itu orang bertambah bagus dengan pengetahuan yang dia tak dapat selama ini. Makanya itu cara kerja amatiran. Syaitan yang sudah profesional itu dia tidak mengganggu begitu, Pak. Yang diganggu adalah waswasah dalam hati, jangan sampai mendekat ke Allah. Dia tidak perlu kasih nampak, itu tidak perlu. Apa manfaatnya kasih nampak? Menimbulkan rasa takut, menimbulkan perlawanan. Jadi oleh kerana itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau serumah sudah dikuasai syaitan, bagaimana caranya agar mereka meninggalkan rumah kita? Mudah, Pak, mudah sekali. Karena Allah telah mengatakan inna kaidas syaitan kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu lemah sekali. Saya sudah berulang-ulang mengatakan lebih dahsyat tipu daya perempuan daripada tipu daya syaitan. Syaitan lemah, Pak. Cukup mengikuti bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi, dia akan langsung KO. Syaitan yang memasuki tubuh manusia, lalu terjadi kesurupan, dibacakan ayat, maka dia akan kepanasan, lalu dia akan menderita, lalu dia akan meninggalkan tubuh itu. Tapi kalau seorang perempuan sedang menggoda, dibaca ru'yah, tak mempan, Pak. Seorang perempuan berbaju seksi lewat di depan kita, kita bacakan ru'yah, orang-orang meru'yah terikut di belakang perempuan itu. Perempuan itu kalau sudah dipegang oleh syaitan, itu ininya syaitan juga, yang pegang syaitan, cuma dijadikan saja sebagai alat, cuma tipu dayanya lebih dahsyat. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara perkara yang dianjurkan agar rumah kita aman daripada gangguan ini, yaitu yang pertama, bawalah salat sunnah ke rumah. Kita sudah bacakan hadis di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha qubura. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadikanlah salat sunnah di rumah kalian, jangan jadikan dia seperti kuburan. Suasana atau penampakan seperti kuburan ini, itu kan betul-betul suasana yang hening, lengang, kegelapan, orang tidak mau buat ibadah di tempat itu. Tidak ada keramaian, tidak ada kehidupan yang membuat kita bahagia. Kalau area kuburan, ini bukan bicara alam kuburnya. Kalau alam kubur, mereka berbahagia dengan amal salehnya. Ini suasana kuburannya, yang disebut Nabi kubura, suasana kuburannya. Orang kalau datang ke kuburan, Pak, rasanya takut sekali, apalagi kuburan Cina. Ini kan pengalaman orang lari di depan kuburan Cina semua ni. Waktu kecil kita itu kalau lewat kuburan Cina, Masya Allah, luar biasa, bertuh, Pak, dah belum. Nabi bilang apa? Jangan jadikan rumahmu seperti itu. Caranya, bawalah salat sunnahmu ke rumah, maka tampaklah cahaya, mulailah terjadi kehidupan, dan kemudian tiada lagi kesepian,
Jadi muncullah kebahagiaan. Jadi ini salat sunnah ini itu bisa mengusir syaitan. Sebagai penguat hadis ini, banyak hadis-hadis lain yang menyatakan tentang bacaan-bacaan ayat Al-Quran, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, itu membuat syaitan tak bisa betah di dalam rumah seorang mukmin. Dan itu semua ada di dalam salat. Jadi kalau sudah salat dalam rumah, otomatis kita akan membaca ayat di dalamnya, otomatis kita akan membaca zikir, muncul tasbih, tahmid, tahlil, macam bacaan dari awal salat sampai ujung salat. Tak perlu dikeras-keraskan. Ya, maksudnya tak perlu mengusir syaitan tu salat sunnah sampai mengeraskan suara dalam rumah agar terdengar suara kita sampai ke ujung. Tak. Syaitan tahu kita sedang salat, dan syaitan tahu bahawa kita sedang membaca, itu tahu. Jadi jangan mengira mengusir syaitan itu dengan dengan suara yang keras. Tak perlu sampai begitu. Makanya ada orang yang setel Quran dalam rumah. Ya. Jadi asal masuk ke rumah disetelnya Quran, dihidupkan tip, diisi Quran, lalu dikeraskan suara, berharap satu rumah sampai ke ujung kamar di lantai 2 semua mendengarkan bacaan. Dia berharap syaitan akan segera pindah kalau dibacakan ayat-ayat. Nah, ini tidak berpengaruh kalau yang bacanya adalah tip. Ya. Tidak berpengaruh kalau kita mendengarkan melalui televisi. Syaitan itu melihat siapa yang baca. Ya. Pengaruhnya adalah iman. Ini ada orang salat tak ada, baca Quran tak pernah, tahajud tak pernah, salat sunnah di rumah tak ada, tapi hari-hari menghidupkan Quran di rumah. Tak ada manfaat bagi syaitan. Maksudnya tak ada pengaruh bagi syaitan. Ya, bagi kita mendengarkannya bermanfaat. Tapi ingat, yang syaitan lihatlah keimanan seseorang, bukan keimanan televisi atau tip yang kita keraskan suaranya. Ya, jadi ada yang model begitu. Itu akal-akalan saja. Dan jemaah melakukan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dalam salah satu hadis, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yanfiru minal bait, dia akan melarikan diri dari rumah. Rumah yang mana? Allazi tuqra fihi suratul Baqarah, rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Syaitan itu paling takut dengan surat Al-Baqarah. Kenapa Pak? Di dalamnya semua keagungan, mulai dari Ummul Quran, ya, di dalamnya ada ayat kursi, di dalamnya 2 ayat terakhir Al-Baqarah, itu semua ayat-ayat yang paling istimewa. Syaitan paling takut kalau baca surat Al-Baqarah. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Bacaan ayat mampu mengusir syaitan. Ya. Makanya kan kita sebelum tidur tu disuruh baca ayat kursi, dan itu dikasih tahu oleh syaitan langsung. Syaitan yang ditangkap oleh Abu Hurairah di Baitul Mal, 3 kali ditangkap, lalu dia mau dibawa ke Rasulullah, lalu dia mengatakan jangan bawa ke Rasulullah. Dan ini Abu Hurairah belum tahu ni syaitan, karena menjelma menjadi manusia yang sempurna. Lalu dia mengatakan, aku berjanji, ku ajarkan engkau, jangan bawa ke Rasulullah, aku janji ku ajarkan engkau satu kalimat yang paling penting. Apa dia? Dia mengatakan, sebelum tidur bacalah ayat kursi, maka tidak ada yang, engkau tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi hari. Akhirnya dilepaskan karena janji itu. Besoknya Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, sudah 3 malam ni ada orang yang mencoba mencuri di Baitul Mal. Rasulullah sudah tahu dengan mukjizatnya. Lalu Rasulullah berkata, tahukah engkau siapa dia? Ya. Kata Abu Hurairah, tidak tahu. Itulah syaitan. Tapi Rasulullah dia mengajarkanku ayat kursi, mengatakan bahawa syaitan tidak akan mampu menggoda, mengganggu orang yang membacakan ayat kursi sebelum tidurnya. Kata syaitan, kata Rasulullah, benar, yang dia katakan itu benar. Fahuwa kazub, padahal dia itu pembohong. Maksudnya jarang kali dia mengatakan yang benar, tapi kali ini dia benar. Kazub itu apa? Kalau kazib, pembohong biasa. Kalau kazub itu sudah maha pembohong. Makanya orang yang bohong tu terusan bohong, Pak. Oh, terus bohong, Pak. Sampai semua anak buahnya bohong demi dia, bohong semuanya. Itu namanya kazub. Sama dengan kalimat kazzab. Itu sama-sama isim mubalaghah namanya. Dan jadi itu
yang diajarkan oleh syaitan. Ayat kursi di dalam surah Al-Baqarah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan untuk membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, mulai dari amanar rasul bima unzila ilaihi dan seterusnya. Orang yang membacakan ayat-ayat itu maka dijamin terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surah Al-Baqarah. Nah, itu contoh bahwa ayat mempengaruhi syaitan untuk meninggalkan rumah. Kemudian di antara petunjuk lain, cara mengusir syaitan dari rumah, jangan membesarkan statusnya. Artinya, jangan buat syaitan merasa jumawa dengan cara kita mulai meladeninya dengan keinginan yang dia inginkan. Contoh, rumah kita sudah mulai terasa ada yang aneh, ada bunyi, ada macam-macam yang tak habis-habisnya. Lalu kita mulai memanggil dukun, dan dukun mulai menyuruh untuk menyediakan sesuatu, dan itu hasil bisikan syaitan. Disuruh sediakan kembang 7 rupa, bunga 7 warna, benang 7 warna, disuruh sediakan ayam hitam yang total hitamnya, disuruh sediakan macam-macam Pak. Lalu disuruh buat ini, kita mulai meladeni dan mengangkat derajat syaitan. Itu Pak, dia semakin berkuasa. Saya sudah bilang, kita melewati jembatan, lalu kita mulai merasa ini tak aman, kecuali kita mengikuti keinginan dia yang telah diisukan selama ini di antara para supir. Contoh, siapa yang lewat jembatan itu disuruh klakson 3 kali. Nah, itu sudah mulai itu menaikkan derajat syaitan. Jadi dia eksis. Nah, dia ingin mengatakan, bagus, aku ada. Kata dia. Kita klakson, ada yang minta izin mau lewat katanya. Itu kebodohan yang dipertontonkan. Ada yang membuang ayam, asal masuk situ buang ayam. Tadi padahal ayamnya baru dibeli di King Fried Chicken. Saya nak bilang Kentucky, King Fried Chicken itu dibeli khusus untuk buang di jembatan agar dikasih lewat. Itu akibat membesarkannya. Perfilman itu membesarkan syaitan. Makanya Indonesia ni menjadi sarang syaitan yang paling banyak. Kenapa Pak? Dibesarkan, disanjung-sanjung, dipuji-puji, dijadikan tontonan. Orang mau lihat syaitan beli tiket Pak. Mau lihat syaitan mahal, beli tiket. Milot Semawai ni hati-hati Pak. Ni dalam mulai ada rumah syaitan, rumah hantu. Itu saya tak tahu tu siapa direkturnya. Itu mulai membesarkan syaitan. Kalau Bapak punya kenalan dengan direkturnya, kasih tahu, itu termasuk salah satu perkara melenggangkan kesyirikan di Lok Semawai. Jangan masuk Pak. Kalau perlu tutup. Kalau Bapak kenal sama wali kota, suruh tutup. Itu biang kesyirikan, membesarkan syaitan masuk ke ruangan, lalu kemudian dibuat-buat orang jadi disolek seperti hantu, lalu kemudian dibuat rasa takut dan seterusnya. Bahasanya menguji adrenalin, padahal menguji kebodohan. Itu jalan itu Pak, itu membesarkan syaitan. Itu kalau model di rumah kita, mulai kita taruh sesajen di ujung sudut kamar supaya dia tidak ganggu, malah dia di situ akan semakin besar kuasanya. Jadi siapa yang kasih tahu ini? Nabi. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Malik. Dia pernah berbonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tunggangannya tergelincir, sempat terperosok ke dalam lubang. Nah, ketika terperosok itulah Abu Malik spontan mengucapkan ta'isa syaitan. Celakalah syaitan. Dia spontan mencaci syaitan, celakalah syaitan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la taqul ta'isa syaitan. Jangan pernah engkau ucapkan celakalah syaitan. Fa innaka iza qulta zalik, karena engkau kalau mengucapkan itu, ta'adhama hatta yakuna misla al-bait, dia akan membesar, bahkan akan menyerupai besarnya, akan menyerupai rumah. Maksudnya kekuasaannya semakin besar dan tubuhnya pun dia akan semakin membesar, semakin berkuasa. Kenapa Pak? Karena kita mempedulikannya. Kita menganggap tadi kita celaka gara-gara kekuasaan dia.
Jadi kita jatuh langsung mengatakan celakalah syaitan, seakan-akan syaitan yang menjatuhkan kita. Jadi kita buat dia punya kuasa. Nabi melarangnya. Lalu Nabi mengatakan apa? Wa yaqulu bi quwwati walakin qul. Syaitan akan mengatakan, lihat bi quwwati, lihat kekuatanku, aku berhasil menjatuhkan kalian, lihat. Makanya dia eksis tu. Jadi bagaimana? Nabi menasihati, walakin qul, tapi kalau terjadi sesuatu padamu, terperosok atau apa, jangan bilang kekuatan syaitan, tapi bismillah, sebutlah nama Allah, bismillah. Fa innaka iza qulta zalik, kalau engkau mengucapkan bismillah, tasaghara, syaitan itu akan mengecil, hatta yakuna misla zubab, mengecil sampai sebesar lalat. Hadis sahih riwayat Ahmad. Makanya menghadapi syaitan di rumah jangan dibesarkan, Pak. Tak usah terlalu peduli dengan bunyi-bunyi itu. Baca Quran, salat sunnah, bangun tahajud, tak usah peduli dengan air keran yang hidup sendiri. Kalau perlu cabut kerannya. Ada suara teriakan-teriakan di tingkat atas, itu tak usah peduli. Bacakan Quran, baca surah Al-Baqarah, kemudian salat tahajud, itu mengecilkan dia. Kata Nabi sampai sebesar lalat. Karena syaitan kan juga bingung, ni orang ni sudah kita buat takut, tak ada rasa takutnya. Kemudian begini, ada dulu Pak, orang-orang tua kita itu memberi nasihat begini, kalau jumpa syaitan tu disuruh caci maki. Jadi kalau caci maki syaitannya pergi. Jadi kalau kita baca ayat-ayat, dia nak mau pergi-pergi, tapi kalau kita caci maki, itu pergi. Karena dulu pernah ada saya dengar cerita burung tujuh. Apa tahu burung tujuh? Dia tinggalnya di Guha Tujuh. Enggak juga. Burung tujuh itu maksudnya orang Aceh dulu itu punya percayaan ada burung berjejer tujuh. Burung itu maksudnya syaitan, hantu. Jadi pergi, ini yang mengisahkan yang mengalami. Saya nak sebut orangnya. Jadi beliau ini tinggal di sawah. Dulu ada sebuah kebiasaan, di tengah sawah itu ada lubang. Jadi orang-orang diminta membuang makanan atau menyiapkan makanan campak ke lubang untuk menjaga agar sawah itu tetap subur dan segala macam. Itu kesyirikan yang terjadi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menghilang, Pak. Nah, jadi orang ini menceritakan ke saya pada suatu hari dia tidak membuang makanan di situ. Nah, lalu dia menetap sebentar di rangkang, di balai di tengah sawah itu. Rencananya nanti malam baru pulang. Nah, ketika menetap di situlah kemudian mulailah diganggu, digoyang-goyangkan balai rangkangnya itu, Pak. Ini berdasarkan cerita beliau, dan saya percaya orangnya, karena orangnya juga sebenarnya memberi pengajian, cuma pengalaman pribadi, pengalaman orang tua lah. Lalu kemudian membacakan ayat-ayat, ternyata makin dibaca ayat semakin digoyang. Akhirnya beliau ganti ayat itu dengan caci maki. Semua kalimat yang indah dalam bahasa Aceh dikeluarkan. Kata beliau, ala kuda menak baru peluang. Setelah saya caci maki, baru saya tanya lari. Lalu mulai dari mulut ke mulut merasa bahawa syaitan itu kalau dicaci dia akan lari. Sebenarnya bukan itu yang terjadi. Kenapa dia tidak ganggu lagi ketika kita sudah mencaci? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Itu saja tujuan dia. Kalau tadi kita baca ayat, dia akan terus membuat kita merasa terganggu, seakan-akan ayat tidak mempan. Padahal kakinya sudah bergetar, tidak sanggup lagi menahan. Cuma dia paksa, Pak, agar tidak disambung. Begitu kita caci, jatuhlah lisan kita dalam dosa, mencaci maki sampai ke orang tua kita ucapkan, syaitan diam, selesai, sudah, tujuan kita sudah dapat. Dia sudah ada dosa pada malam ini, maka dia tinggalkan kita. Itu rahasianya. Maka jangan caci maki syaitan, Pak. Baca saja. Makanya lewat dimanapun tak perlu minta izin. Bapak kepada Aceh lewat jambatan Senapit baca bismillah. Oh, ada duduk di samping, itu isteri. Isteri itu jangan salah-salah lihat, Pak. Jadi itu harus begitu menghadapi syaitan di rumah. Jadi bacaan itu semua lengkap di dalam salat sunnah. Kemudian ketika masuk rumah, bacalah bismillah. Sebelum salam baca bismillah. Kita diajarkan dari kecil hanya salam. Nak kalau masuk baca assalamualaikum, ucap assalamualaikum. Sebelum salam baca bismillah. Nabi telah menyebutkan, saya nak bacakan hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dengan derajat yang sahih. Kita diikuti oleh syaitan kemanapun untuk menjebak. Begitu kita pulang, di depan pintu rumah langsung kita bacakan atau buka pintu pagar, baca bismillah. Apa kata panglima syaitan?
Jadi ini rombongan Pak mengikuti kita. Maka panglima syaitan akan berkata kepada seluruh pasukannya, karena mereka Pak punya pasukan-pasukan. Ya, mereka ni punya apa istilahnya kompi-kompi juga. Yang ini untuk memisahkan suami isteri, yang ini untuk ini, begitu. Yang ini untuk diutus ke rumah. Ya, macam-macam lah. Yang ini untuk membuat kampanye, ini provokasi, macam-macam. Nah, panglima syaitan berkata, la mabita lakum. Tak bisa kita masuk rumah ni malam ni. Dia baru saja membaca bismillah. Begitu kita masuk, apapun yang kita makan kita baca bismillah. Panglima syaitan mengatakan kembali ke anak buahnya, kita bukan hanya tidak bisa masuk, bahkan tidak bisa mencicipi apapun yang ada di rumah ini, hanya dengan kekuatan bismillah. Makanya Bapak Ibu, kesimpulan kita apa pada malam ini? Jagalah rumah dengan zikir, bacaan ayat, ikuti sunnah-sunnah Nabi ketika tidur, ketika keluar rumah baca doa, ketika naik kenderaan, menutup pintu di malam hari sambil tutup bacalah bismillah. Saya nak bacakan lagi hadisnya. InsyaAllah Pak, rumah kita akan aman, suami isteri akan kembali bahagia, wang belanja akan ditambahi, hadiah-hadiah, kado demi kado di happy anniversary akan datang sendiri. Itu efek daripada terusirnya syaitan. Kalau tidak, maka lihatlah satu demi satu dijatuhkan, anak-anak kita dijatuhkan oleh syaitan. Maka salatlah salat sunnah, perbanyaklah salat sunnah di rumah-rumah kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, dan jangan lupa besok disunnahkan mulai berpuasa Zulhijjah insya-Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.